Oke, kita kan sering banget ya ngobrolin soal investasi saham, reksadana, atau properti. Tapi pernah kepikiran nggak sih kalau setiap rupiah yang kita tabung itu sebenarnya lagi berperang melawan hukum paling dasar di alam semesta? Yap, kali ini kita bakal ngebahas gimana caranya keuangan pribadi kita itu ternyata berhadapan langsung dengan fisika. Kedengarannya aneh banget kan? Gimana ceritanya uang di dompet kita bisa ada hubungannya sama hukum termodinamika? Ternyata nih, ini bukan lagi sekedar soal ekonomi, tapi soal cara kerja alam semesta itu sendiri. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Wow, ini pernyataan yang kedengarannya ekstrim banget kan? Alam semesta itu sama sekali nggak peduli sama portofolio investasi kita. Semuanya, beneran deh, semuanya udah ditakdirkan buat hancur. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa menang di permainan yang dari awal aturannya udah jelas-jelas ngerugiin kita? Biar gampang, kita mulai dari sesuatu yang mungkin pernah kita semua mainin waktu kecil. Sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata nyimpen rahasia besar soal cara kerja alam semesta. Coba deh bayangin ini, buat ngebangun istana Lego yang keren, itu kan butuh usaha ya. Kita harus nyusun satu-satu, jagain biar nggak roboh, pokoknya butuh energi. Tapi buat ngerusaknya, gampang. Nggak usah diapa-apain, tinggalin aja, nanti juga berantakan sendiri. Keteraturan itu butuh energi, sementara kekacauan itu keadaan alaminya. Yah, disitulah fungsi uang kita. Uang itu ya energi yang kita simpen, energi buat mastiin rumah kita tetap berdiri kokoh, makanan ada di meja, dan hidup kita nggak jadi berantakan kayak istana Lego yang kita tinggalin tadi. Ternyata kekacauan ini ada nama kerennya loh, baik di dunia sains maupun di ekonomi. Ada dua kekuatan besar yang terus-menerus menggerogoti nilai yang udah susah payah kita bangun. Yang pertama namanya entropi. Ini hukum fisika yang nggak bisa diganggu-gugat. Semua hal, mulai dari tubuh kita sampai mobil di garasi, secara alami bakal rusak seiring berjalannya waktu. Entropi itu kayak pajaknya alam semesta yang harus dibayar sama semua hal yang teratur. Terus yang kedua ada inflasi. Anggap aja ini entropi versi ekonomi. Kalau entropi itu ngerusak barang fisik, nah, inflasi ini ngerusak nilai dari energi yang kita simpen dalam bentuk uang. Intinya, nilai uang 100.000 hari ini nggak akan sama dengan 100.000 5 tahun lagi. Jadi polanya jelas banget kan? Entropi di alam semesta itu akibatnya kehancuran fisik. Sementara inflasi di dunia ekonomi, akibatnya ya peluruhan nilai. Keduanya itu sebenarnya proses yang sama, nilai dan keteraturan pelan-pelan lenyap di telan waktu. Jadi, gimana kita ngelawannya? Ya dengan investasi. Investasi itu sebenarnya upaya kita buat ngelawan arus. Kita menciptakan kantong-kantong keteraturan dan pertumbuhan di tengah alam semesta yang maunya cuma kekacauan. Kalau di dunia sains, ini namanya negentropi atau entropi negatif. Oke, kita udah tahu musuhnya. Sekarang, siapa pahlawannya? Siapa investor paling jago dalam ngelawan entropi? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Dan ini bukan manajer investasi dari Wall Street. Jadi, siapa dong? Bukan Warren Buffett. Jelas bukan George Soros. Investor terhebat di dunia ini udah main di pasar ini selama jutaan tahun. Jawabannya adalah pohon. Iya, pohon. Ternyata alam itu adalah investor yang paling jenius. Gini cara kerjanya. Strateginya itu sempurna. Pertama, modal. Modalnya apa? Sinar matahari dan air. Gratis, melimpah. Kedua, proses. Lewat fotosintesis, modal tadi diubah jadi energi. Ketiga, aset. Nah, energi ini disimpan dalam bentuk kayu, sebuah aset yang super awet dan tahan lama. Inilah cara alam menciptakan keteraturan dari sumber daya yang paling sederhana. Dan disinilah kuncinya. Seluruh sistem keuangan kita yang super ribet itu, pada dasarnya cuma cara kita niru apa yang dilakuin pohon. Kita nggak bisa fotosintesis, jadi kita menciptakan uang sebagai cara kita menyimpan dan memindahkan energi. Oke, setelah ngomongin kosmos dan pohon, sekarang kita balik lagi ke sesuatu yang kita lihat mungkin tiap hari. Saldo rekening bank kita. Jadi, lain kali kalian cek saldo rekening, coba deh jangan cuma lihat angkanya. Lihat itu sebagai benteng pertahanan kalian. Itulah jumlah perlawanan yang kalian punya melawan kehancuran alami alam semesta. Itu adalah energi yang kalian kumpulin buat membeli keteraturan di dunia yang cenderung berantakan. Sebuah cara pandang baru yang keren soal uang, bukan?